Sesaat lagi Anda akan mendengarkan program Renungan Sahabat Seperjalanan bersama Pendeta Wendy Pratama. Selamat mendengarkan. Selamat berjumpa kembali dalam layanan audio Sahabat Seperjalanan. Hari ini 28 September, hari Senin. Tema daripada renungan hari ini yaitu kemarahan yang menyelamatkan. Kemarahan yang menyelamatkan. Firman Tuhan terambil dalam Yehezkiel 14 ayat 13, demikian bunyi firman Tuhan. Hai anak manusia, kalau suatu negeri berdosa kepada-Aku dengan berubah setia, dan Aku mengacungkan tanganku melawannya, dengan memusnahkan persediaan makanannya dan mendatangkan kelaparan atasnya. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam surga, kami mau belajar tentang kemarahan Tuhan atas kehidupan manusia. Dan seringkali kami berpikir bahwa waktu Tuhan itu adalah Tuhan yang mencintai, Tuhan yang penuh kasih, maka Tuhan seyogianya tidak pernah marah. Namun kami banyak menemukan bagian-bagian di dalam Alkitab, bagaimana kemarahan Tuhan itu dinyatakan. Dan apa sesungguhnya tujuan daripada kemarahan Tuhan? Berbicaralah Tuhan, kami siap untuk mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, kalau kita berbicara tentang kemarahan, maka kita langsung mengkonotasikan kemarahan sebagai sesuatu yang keliru. Bahkan orang yang suka marah itu berarti sudah memiliki sebuah karakter yang buruk. Di dalam Alkitab digambarkan tentang kemarahan Tuhan. Sekalipun bahasa yang paling tepat bukanlah kemarahan. Namun karena perlu dibahasakan dalam bahasa yang dimengerti manusia, sehingga tercatat di dalam Alkitab itu bernama kemarahan. Yehezkiel pasal 14 ayat 13 dikatakan, satu bentuk kemarahan Tuhan. Hai anak manusia, kalau suatu negeri berdosa kepada-Aku dan berubah setia, dan Aku mengacungkan tanganku melawannya, dan memusnahkan persediaan makanannya, dan mendatangkan kelaparan atasnya. Kemarahan Tuhan sesungguhnya adalah karena fokusnya adalah untuk dirimu. Sementara kemarahan manusia lebih banyak fokusnya adalah untuk dirinya sendiri. Saya garis bawahi saudara-saudara kalimat ini. Kemarahan Tuhan fokusnya adalah untuk dirimu, untuk kebaikanmu, untuk keselamatanmu, untuk masa depanmu. Sedangkan kemarahan manusia pada umumnya dan seringkali adalah untuk kepentingannya, untuk egonya, untuk harga dirinya, dan untuk segala sesuatu yang bersifat untuk dirinya sendiri. Kemarahan Tuhan pada dasarnya adalah untuk menyelamatkan kita dari jalan yang salah, dari jalan yang sesat. Yesus marah di dalam Yohanes 2 ayat 13 sampai ke 25. Tak kala rumah Allah itu dijadikan tempat berjualan oleh pedagang lembu, kambing, domba, merpati, dan penukar uang. Lalu Tuhan membuat cambuk dari tali, lalu mengusir mereka semua, dan Yesus berkata, jangan membuat rumah Bapakku menjadi tempat berjualan. Kalau kita boleh berbicara, apa yang menjadi sebuah kemarahan Tuhan pada dasarnya adalah untuk keselamatan kita. Mari kita belajar, tatkala orang mengabaikan kemarahan Tuhan, yang terjadi bukan keselamatan, tapi kebinasaan. Di dalam Alkitab, bagaimana Allah membumi hanguskan Sodom dan Gomora dengan hujan api belerang. Dan Tuhan meminta Lot dan istrinya untuk pergi menjauh daripada Sodom dan Gomora. Namun Lot itu tidak taat kepada apa yang Tuhan perintahkan. Dia berpaling ke belakang melihat apa yang terjadi pada Sodom dan Gomora dan menjadi tiang garam. Sedangkan perintah Tuhan dengan jelas dikatakan, larilah, jangan menoleh ke belakang. Larilah, jangan menoleh ke belakang. Pada titik ini, kita seakan-akan ingin menghakimi Tuhan. Mengapa Tuhan begitu kejam membuat istri Lot itu menjadi tiang garam?
membuat orang-orang itu kemudian mengalami kesusahan sebagaimana dalam Yeskil. Karena kemarahan Tuhan, Tuhan mengacungkan tangannya, lalu memusnahkan persediaan makanan dan mendatangkan kelaparan atasnya. Kalau kita sebagai orang tua, mari kita belajar. Kalau anak itu baik-baik, mendengarkan apa yang kita nasihati, menjalankan apa yang kita anjurkan, saya percaya bahwa orang tua tidak perlu marah. Jadi yang perlu mengoreksi diri adalah sewaktu Allah marah, sewaktu Tuhan marah, bukan Tuhan yang suruh mengoreksi dirinya sendiri. Tetapi kitalah yang harus mengoreksi diri, mengapa sampai Tuhan marah. Demikian juga saudara-saudara yang sudah menjadi orang tua. Hanya orang tua yang punya kelainan marah-marah kepada anak dengan tidak jelas. Ya banyak memang yang marah-marah seperti demikian kan. Suami yang marah-marah tidak jelas, istri yang marah-marah tidak jelas, mertua yang marah-marah tidak jelas, majikan yang marah-marah tidak jelas kepada bawahannya. Namun kemarahan Tuhan itu jelas. Kepentingannya adalah untuk dirimu, agar engkau jangan sampai sesat jalanmu, agar jangan engkau mengalami sebuah malapetaka yang jauh lebih besar. Tatkala dimarahi oleh Tuhan, tatkala Tuhan marah kepada kita, memang ada kesusahan yang bisa timbul dalam diri kita. Persediaan makanan diambil, berkat ditahan sebagian, bahkan Tuhan izinkan kita mengalami sakit. Namun tujuannya jelas sekali, bahwa kemarahan Tuhan adalah kemarahan untuk menyelamatkan kita. Ada satu ilustrasi yang sederhana. Di tempat proyek bangunan, tatkala ada satu batang besi yang sedang diangkat oleh tali, kemudian terlihat akan putus dan jatuh ke bawah. Sementara di bawah ada pegawai yang persis berdiri di tempat jatuhnya besi tersebut kalau dia tidak menghindar. Temannya berteriak, "Pergilah dari sana," namun tidak terdengar. Semua hiruk pikuk mesin yang ada, alat-alat bangunan yang ditempa, yang dipukul, tidak terdengar. Akhirnya temannya ini melempar temannya dengan batu kecil, lalu mengenai bagian tubuhnya. Lalu teman yang melempar ini seakan-akan melakukan sesuatu yang buruk buat temannya ini. Lalu teman yang dilempar batu ini berbalik arah dan dia merasa kesal. Apa salah dia dilempar batu? Lalu dia berlari untuk menemui teman tersebut, mungkin untuk memukul atau bagaimana. Persis pada saat berlari itulah, potongan besi yang sedang diangkat, yang memang talinya sedang mau putus, itu jatuh ke bawah persis di mana temannya yang dilempar batu itu berdiri di sana. Maka selamatlah temannya ini. Ini ilustrasi yang sederhana. Seringkali Tuhan izinkan kepada kita, Tuhan melempar batu, mungkin bukan batu dalam pengertian, mengizinkan masalah, mengizinkan kesulitan, supaya kita lari dari tempat yang bisa membuat kita binasa di dalamnya. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, tatkala kita menjadi pribadi-pribadi yang dewasa memahami kebenaran Allah, memahami segala kebaikan Tuhan, dan kebaikan Tuhan itu terkadang di satu saat tertentu dalam bentuk kemarahan, dalam bentuk mengambil sebagian dari apa yang kita punya. Ingatlah, semuanya itu adalah untuk kebaikan kita, mencintai kita, dan untuk menyelamatkan kita dari kebinasaan dari dosa, dari kebinasaan dari neraka, dan juga dari kesusahan dan kebinasaan di dalam dunia ini. Tuhan punya rancangan yang terbaik untuk hidupmu. Belajarlah untuk melihat kemarahan Tuhan sebagai bentuk kasih-Nya yang luar biasa untuk kita, untuk menyelamatkan kita. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam surga, hamba-Mu berdoa buat yang sedang sakit, baik di rumah sakit maupun di rumah. Hamba-Mu melawat, hamba-Mu berdoa agar Tuhan jamah dan Tuhan sembuhkan. Bagi setiap sahabat seperjalanan yang sedang menghadapi masalah, rintangan, kesulitan, problema hidup, Tuhan akan bukakan jalan. Bagi kami yang sedang berharap memohon sesuatu, baik pekerjaan, baik kesehatan, baik jodoh, baik anak, dan segala sesuatunya, kami percaya Tuhan akan mengabulkan sesuai dengan waktu, rencana, dan kehendak-Mu. Jadikan kami Tuhan untuk bisa melihat
kemarahan Tuhan yang bisa terjadi dalam kehidupan kami, pada dasarnya adalah kemarahan yang kudus, kemarahan yang suci, kemarahan yang menyelamatkan, dan kemarahan yang menghindarkan kami dari kebinasaan hidup ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom sahabat seperjalanan, selamat beraktivitas. Sehat selalu, apa yang Anda kerjakan saya doakan semuanya lancar dengan baik dan sukses. Amin. Anda baru saja mendengarkan program Renungan Sahabat Seperjalanan bersama Pendeta Wendy Pratama. Terima kasih atas perhatian Anda. Tuhan Yesus memberkati.